Oke, kita langsung mulai aja ya. Anda mengirimkan kami satu bab yang sangat menarik dari buku Self-Defense karya Daniel M. Davis. Betul. Judulnya Jus Jeruk dan Sinar Matahari, terus ada subjudulnya Apakah Vitamin Membantu Kesehatan Imun? Pertanyaan klasik ya. Ini kan pertanyaan klasik banget. Kita semua pasti pernah dengar, kalau mulai kerasa mau pilek, langsung minum jus jeruk banyak-banyak. Atau disuruh berjemur sama orang tua. Nah, betul. Jangan lupa berjemur, biar dapat vitamin D. Jadi, tujuan kita di sini sebetulnya simpel aja ya. Kita coba pisahkan mana yang beneran fakta sains dan mana yang cuma, ya, mitos yang udah puluhan tahun kita dengar. Dan yang bikin ini menarik bukan cuma soal benar atau salahnya sih, tapi soal kenapa sebuah ide, bahkan yang buktinya lemah sekalipun, bisa begitu mengakar di masyarakat. Kisah di balik vitamin C ini misalnya ini melibatkan seorang jenius pemenang 2 Nobel, ego yang besar, dan perdebatan sengit yang mengubah cara jutaan orang berpikir tentang kesehatan. Ini ceritanya lebih dari sekedar sains nutrisi biasa gitu loh. Oke. Mari kita mulai dari yang paling dasar deh. Yang mungkin Anda juga sering dengar. Minum vitamin C dosis tinggi biar nggak pilek. Ini mitos atau fakta? Dari mana sih asalnya ide ini? Ternyata ide modern yang sangat populer ini sebagian besar bisa kita lacak kembali ke satu orang. Siapa? Namanya Linus Pauling. Linus Pauling. Sebentar. Pemenang Nobel 2 kali itu, bukannya dia seorang ahli kimia? Tepat sekali. Anda menunjuk ke orang yang tepat, dan juga ke inti masalahnya. Pauling itu memang salah satu pikiran terhebat abad ke-20 di bidang kimia. Terus apa hubungannya sama pilek? Nah, masalahnya muncul saat dia mencoba menerapkan aturan-aturan pasti dari dunia kimia yang terukur dan bisa diprediksi ke dalam sistem biologi manusia. Oh, oke. Yang super rumit, acak, dan penuh variabel. Tubuh kita ini kan bukan sekedar reaksi kimia dalam tabung reaksi kan? Jadi, gimana ceritanya seorang ahli kimia bisa jadi bapaknya mitos vitamin C ini? Jadi semuanya berawal dari inspirasi yang dia dapat dari ilmuwan lain, namanya Irwin Stone, yang menyarankan dosis vitamin C super tinggi. Super tinggi itu seberapa tinggi? Pauling dan istrinya mencoba sendiri. Mereka mengonsumsi 3.000 mg setiap hari. 3.000? 3.000. Sebagai perbandingan ya, dosis harian yang direkomendasikan itu cuma sekitar 90 mg. Wow, berarti ini lebih dari 30 kali lipat. Dan apa yang mereka rasakan? Mereka merasa lebih sehat, lebih energik, dan yang paling penting, mereka merasa jadi, kutipannya, jauh lebih jarang kena pilek. Pengalaman pribadi? Nah, pengalaman pribadi inilah yang jadi pemicunya. Berbekal keyakinan ini, di tahun 1970, dia menerbitkan buku Vitamin C and the Common Cold. Wow, jadi dia coba dosis 30 kali lipat dan langsung merasa lebih baik. Sebagai ilmuwan top, bukannya seharusnya dia agak skeptisnya dengan pengalaman pribadi seperti itu? Itu pertanyaan besarnya kan? Mungkin karena dia begitu yakin dengan logikanya sendiri, dan momentumnya pas banget. Maksudnya? Tahun 70-an itu kan era counterculture. Orang-orang mulai tertarik sama kesehatan alami, makanan utuh, dan agak skeptis sama industri farmasi. Masuk akal. Bukunya meledak di pasaran. Penjualan suplemen vitamin C meroket di mana-mana. Saya jadi ingat ibu saya dulu selalu begitu. Minum jus jeruk. Ternyata itu semua efek dari buku tahun 70-an ini ya. Luar biasa pengaruhnya. Tapi pasti ada kritik dong dari komunitas ilmiah? Tentu saja, disinilah masalahnya. Buku ini menceritakan kalau Pauling itu dituduh melakukan cherry picking. Maksudnya dia cuma milih-milih data? Betul, dia hanya memilih dan menyorot hasil penelitian yang mendukung teorinya, sambil ya mengabaikan penelitian lain yang hasilnya nggak sesuai. Dia juga sangat vokal mengkritik industri farmasi, menuduh mereka menolak idenya karena bisa mengancam keuntungan dari obat-obatan flu mereka. Oke. Jadi kalau kita singkirkan dulu deh drama dan pengalaman pribadinya, apa kata bukti ilmiah yang lebih luas dan tidak bias? Nah, untuk itu, kita harus lihat ke sesuatu yang disebut tinjauan sistematis Cochrane. Cochrane. Oke. Anggap saja ini standar emas dalam analisis medis. Mereka mengumpulkan dan menganalisis semua studi berkualitas tinggi yang pernah ada. Dan kesimpulan mereka soal vitamin C dan pilek. Gimana? Untuk masyarakat umum, mengonsumsi vitamin C setiap hari itu sama sekali tidak mencegah pilek. Tidak mencegah sama sekali? Lalu bagaimana dengan klaim kalau pileknya jadi lebih cepat sembuh?
Untuk itu ada sedikit efek, tapi sangat-sangat kecil. Mungkin bisa mengurangi durasi pilek sekitar 8%. 8% itu berapa lama? Kurang dari 1 hari. Manfaat yang lebih signifikan itu hanya terlihat pada kelompok yang sangat spesifik. Seperti siapa? Orang-orang yang mengalami stres fisik ekstrim, contohnya pelari maraton atau tentara yang berlatih di Kutub Utara. Bagi mereka, iya, vitamin C bisa mengurangi risiko pilek hingga separuhnya. Tapi untuk kita yang sehari-hari kerja di kantor? Efeknya minimal sekali. All dari pengalaman pribadi satu orang jenius yang mungkin terlalu percaya diri, bukan dari riset yang solid. Persis. Ini menunjukkan betapa kuatnya sebuah narasi, apalagi jika datang dari tokoh yang sangat dihormati. Dan ceritanya, nggak berhenti di situ. Maksudnya? Pauling membawa keyakinannya ini ke level berikutnya yang jauh lebih serius. Oh ya, Pada tahun 1973, berdasarkan hasil penelitian seorang dokter Skotlandia, Pauling mengklaim bahwa vitamin C dosis tinggi juga bisa membantu pengobatan kanker. wah, ini klaim yang sangat besar. Pasti dunia medis nggak tinggal diam dong. Tepat, klaim ini langsung diuji secara serius oleh Charles Murtel di Mayo Clinic, salah satu institusi medis paling disegani di dunia. Apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan uji klinis acak terkontrol. Desain penelitian terbaik untuk menghindari bias. Pasien secara acak dapat vitamin C atau placebo. Hasilnya? Gimana hasilnya? 0. Tidak ditemukan manfaat apapun bagi pasien kanker. Dan apa reaksi Pauling? Apa dia menerima hasil itu? Tidak sama sekali. Dia berargumen kalau uji klinis itu cacat. Menurutnya, pasien dalam studi Mayo Clinic itu sebelumnya sudah menerima kemoterapi agresif yang merusak sistem imun mereka. Oh, jadi dia malah menyalahkan desain studinya? Betul, tapi Morettel dan timnya menanggapi kritik itu dengan sangat serius. Terus? Mereka melakukan uji coba kedua. Kali ini khusus pada pasien kanker yang belum pernah menerima kemoterapi sama sekali. Dan hasilnya? Tetap sama, vitamin C tidak memberikan manfaat apapun dibandingkan placebo. Dan Pauling masih tidak terima juga? Masih, kali ini argumennya beda lagi. Dia bilang, studi itu cuma mengukur penyusutan tumor dalam beberapa minggu, sementara menurutnya, efek vitamin C itu butuh waktu berbulan-bulan untuk terlihat. Wow. Ini menunjukkan betapa rumitnya sains kan? Pauling memang benar bahwa detail sebuah uji klinis itu sangat penting. Tapi pada akhirnya, setelah diuji berkali-kali dengan metode terbaik, bukti ilmiah yang solid tidak mendukung klaim besarnya tentang vitamin C dan kanker. Kisah Pauling ini benar-benar menunjukkan bagaimana satu narasi yang kuat bisa mengalahkan data ya, setidaknya di mata publik. Tapi kan nggak semua cerita vitamin sesederhana itu. Kalau kita geser ke vitamin D, si vitamin sinar matahari, ceritanya kayaknya jauh lebih rumit. Jauh lebih rumit. Yang unik dari vitamin D ini, di lab kelihatannya dia justru kayak ngerem sel imun tertentu. Direm. Kedengarannya kan aneh, kenapa sistem pertahanan tubuh malah direm? Ya tapi ternyata ini penting banget. Kenapa penting? Bukannya kita mau sistem imun kita sekuat mungkin? Anggap saja sistem imun kita itu alarm kebakaran di sebuah gedung. Oke? Saat ada api, kita mau alarmnya berbunyi sekencang-kencangnya dan menyemprotkan air kan? Tapi kalau apinya sudah padam, alarm dan semprotan air itu harus segera dimatikan. Oh, iya juga. Kalau nggak malah banjir. Betul, airnya malah akan merusak seluruh perabotan di dalam gedung. Nah, vitamin D itu salah satu molekul yang bantu mematikan alarm itu untuk mencegah kerusakan kolateral pada jaringan tubuh kita yang sehat setelah infeksinya selesai. Oh, jadi dia itu semacam pengatur biar sistem imun kita nggak kebablasan. Masuk akal, itu kan di laboratorium ya. Kalau di dunia nyata gimana? Apa beneran suplemen vitamin D bisa bikin kita nggak gampang sakit? Ada sebuah analisis besar yang menggabungkan data dari hampir 50.000 orang. Hasilnya menunjukkan suplemen vitamin D memang sedikit membantu melindungi dari infeksi pernafasan. Sedikit itu seberapa sedikit? Efeknya kecil. Angkanya menunjukkan kita butuh 33 orang untuk minum suplemen vitamin D setiap hari selama setahun penuh hanya untuk mencegah 1 kasus infeksi. 33 orang? Jadi ini jelas bukan solusi ajaib ya? Jauh dari itu. Waktu pandemi COVID-19 kemarin kan heboh banget tuh soal vitamin D. Banyak yang bilang kalau kadar vitamin D-nya rendah, gejalanya lebih parah. Itu gimana penjelasannya? Nah, ini adalah jebakan klasik dalam interpretasi data medis. Korelasi bukan berarti sebab akibat. Oke, jelaskan. Memang benar, banyak pasien COVID-19 parah punya kadar vitamin D rendah.
Tapi pertanyaannya adalah, apakah vitamin D rendah yang menyebabkan penyakitnya parah, atau ada faktor lain yang menyebabkan keduanya? Maksudnya faktor lain itu seperti apa? Contohnya, orang dengan kadar vitamin D rendah mungkin adalah orang yang jarang keluar rumah, kurang aktif, pola makannya kurang baik, atau sudah punya kondisi kesehatan lain sebelumnya. Ah ya, Semua faktor ini juga bisa meningkatkan risiko COVID-19 yang parah, kan? Jadi, sangat sulit untuk mengatakan bahwa hanya vitamin D yang jadi penyebab utamanya. oke. Jadi vitamin C ceritanya penuh drama, vitamin D rumit. Buku ini bahas nutrisi lain nggak yang sering disebut-sebut, kayak vitamin A atau omega 3 gitu? Dibahas sekilas dan itu memperkuat gambaran besarnya. Misalnya vitamin A itu penting untuk menjaga lapisan lendir di saluran napas kita. Itu baris pertahanan fisik pertama. Oke, Lalu asam lemak omega 3 yang banyak di ikan itu punya sifat anti-inflamasi atau anti peradangan. Sebaliknya, diet barat yang tinggi makanan olahan dan gula justru bisa memicu peradangan kronis tingkat rendah. Pauling, data vitamin D yang membingungkan, dan peran nutrisi lain yang saling terkait, saya jadi mikir, jadi sebenarnya apa pelajaran utamanya? Apakah kita harus buang semua suplemen vitamin kita? Kayaknya bukan itu intinya ya. Anda benar sekali. Ini poin terpenting dari bab ini. Pelajaran terbesar dari perdebatan puluhan tahun ini bukanlah untuk menemukan satu nutrisi super atau pil ajaib. Terus apa? Pelajaran terbesarnya adalah pengakuan bahwa dalam sains nutrisi sangat sulit untuk benar-benar tahu secara pasti. Ada begitu banyak variabel yang bermain. Genetika Anda, gaya hidup, bakteri di usus Anda, bagaimana semua nutrisi ini berinteraksi satu sama lain. Terlalu rumit untuk disederhanakan menjadi minum vitamin X untuk masalah Y. Jadi, tidak ada jalan pintas. Tidak ada satu solusi tunggal yang ajaib. Kita tidak bisa hanya mengandalkan satu vitamin untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Tepat sekali. Kesimpulannya akhirnya kembali ke nasihat yang mungkin terdengar sangat membosankan, tapi terbukti paling benar. Jangan terpaku pada satu hal. Yaitu, Diet yang sehat adalah diet yang bervariasi dan seimbang, kaya akan buah-buahan, sayuran, dan makanan utuh. Mungkin ini bukan jawaban seksi yang kita cari, tapi inilah kebenaran yang lebih besar. jadi kita mulai dari segelas jus jeruk, masuk ke kisah seorang ilmuwan hebat yang mungkin sedikit terlalu percaya diri, lalu melihat rumitnya vitamin D, dan akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa dalam sains nutrisi, kuncinya adalah kerendahan hati. Betul, dan penulis buku ini menutup babnya dengan satu pemikiran yang sangat jujur dan provokatif. Oh ya? Dia bilang, secara intelektual, dia tahu 100% bahwa jus jeruk tidak akan menyembuhkan pileknya. Tapi setiap kali dia sakit, dia tetap meminumnya. Loh? Kenapa? Dia menggambarkannya seolah ada sebuah timbangan rahasia di dalam dirinya. Di satu sisi ada tumpukan data ilmiah, dan di sisi lain ada pola asuh dari orang tua, pengaruh budaya, dan iklan. Dan sisi yang non-ilmiah itu yang menang. Seringkali iya. Itu refleksi yang menarik sekali. Ini jadi pertanyaan untuk Anda renungkan juga. Dalam keputusan-keputusan kecil terkait kesehatan Anda sehari-hari, antara apa yang Anda tahu benar menurut sains dan apa yang terasa nyaman karena kebiasaan, sisi timbangan mana yang lebih sering menang?